Selamat datang di channel Media Catur Indonesia. Pada video tutorial ini, kita akan membahas tentang penerapan pembukaan atau opening Gyoko Piano dalam partai antara Von Schiff dan Tegmann di Berlin tahun 1907. Pembahasan akan kita fokuskan pada pemahaman langkah demi langkah dan bukan hafalan. Karena setiap langkah harus memiliki alasan, dan untuk menjadi pemain yang kuat, kita tidak boleh hanya mengandalkan hafalan, namun harus memahami arti dari setiap langkah. Tujuan utama dari semua strategi opening adalah untuk mengeluarkan perwira secepatnya dari baris paling akhir menuju ke arah permainan aktif. Kita tidak bisa menyerang untuk mematkan lawan hanya dengan satu atau dua perwira, melainkan kita harus mengembangkan perwira secara keseluruhan. Langkah pion E2 ke E4 merupakan pilihan yang baik, karena membuka jalur untuk menteri dan gajah terang putih. Di samping itu juga menguasai petak sentrum. Jika musuh membiarkan kita mengambil sentrum, maka langkah lanjutannya adalah pion putih D2 ke D4. Langkah pion D2 ke D4 bertujuan untuk menguasai petak C5, D5, E5, dan F5 untuk mencegah pihak hitam meletakkan perwiranya di tempat penting tersebut. Bagaimana pihak hitam menjawab hal ini? Apakah harus menghabiskan waktu untuk menghitung semua kemungkinan termasuk langkah yang tidak bermakna, seperti pion hitam di A7 ke A6 atau pion hitam di H7 ke H6? Tentunya tidak, karena langkah itu tidak sesuai dengan aturan mencapai kesetimbangan pendudukan sentrum. Alasan mengapa harus menguasai wilayah sentrum dapat dilihat di video tutorial lainnya. Kemudian pihak hitam menjawab dengan langkah pion hitam di E7 maju ke E5. Langkah ini sesuai dengan langkah teori karena menguasai tempat di sentrum serta membuka jalur untuk menteri hitam dan gajah gelap hitam. Langkah kuda putih di G1 ke F3. Langkah kuda ini bagus karena kuda melakukan ancaman terhadap pion hitam di E5. Mau tidak mau, hitam harus melindungi pion tersebut sebelum melakukan hal lain. Dan tentunya hal ini akan memperkecil kemungkinan langkah balasan dari pihak hitam. Kuda di F3 ini juga jika kita perhatikan menguasai petak penting E5 dan D4. Terdapat suatu saran dalam pembukaan, yakni kembangkanlah kuda lebih dahulu daripada gajah, dan hal ini sesuai dengan langkah kuda F3. Alasan mengapa aturan ini muncul adalah karena kuda langkahnya lebih pendek dibandingkan dengan gajah. Perlu waktu lebih lama untuk sampai di medan pertempuran. Sedangkan gajah dapat dengan cepat berpindah dalam satu langkah ke petak yang sesuai dengan warna diagonalnya. Pada posisi ini, terdapat beberapa kemungkinan bagi pihak hitam untuk melindungi pion hitam di E5. Di antaranya adalah langkah pion hitam di F7 ke F6. Langkah ini termasuk tidak baik karena bidak F menempati tempat yang seharusnya diperuntukkan untuk perwira kuda, dan juga blokade jalur menteri. Berdasarkan pertimbangan posisional, kita seharusnya mengembangkan perwira terlebih dahulu, sehingga langkah ini tidak perlu kita ambil. Langkah menteri hitam ke F6 juga kurang baik, karena kuda seharusnya di F6 bukan menteri, dan ini tidak masuk logika karena menggunakan perwira terkuat, dalam hal ini menteri, sebagai pelindung pion. Langkah menteri di E7, blocking gajah, dan ini juga tidak masuk logika, karena menggunakan menteri untuk melindungi bidak yang mana perwira lebih rendah, seharusnya bisa mengatasi hal ini. Langkah berikutnya, gajah di F8 ke D6 adalah termasuk pengembangan perwira, namun mengubur gajah terang hitam di baris belakang, sehingga kita juga tidak perlu untuk mengambil langkah ini. Langkah berikutnya, pion hitam di D7 ke D6.
tidak begitu buruk karena menyediakan jalan keluar untuk gajah terang hitam. Namun, masih ada kekurangannya, yaitu membatasi jangkauan dari gajah gelap hitam. Dan pihak hitam menggerakkan bidak, sedangkan sebaiknya pada posisi ini menggerakkan perwira. Langkah berikutnya, kuda C6 merupakan langkah yang sesuai dengan prinsip dasar pengembangan perwira. Kemudian pihak putih menjawab dengan langkah gajah putih di F1 ke C4. Taras pernah menyampaikan bahwa perwira ringan yang terbaik untuk menyerang adalah gajah dari sayap raja, dalam tujuan untuk melakukan penyerangan dan juga untuk membuka jalur rokade sayap raja putih. Gajah C4 ini bertujuan untuk menyerang petak terlemah pada awal permainan pihak hitam, yaitu pion di F7. Karena pion ini hanya memiliki seorang penjaga saja, yaitu Raja Hitam, serta untuk mengamankan sentrum. Kemudian pihak hitam menjawab dengan langkah gajah hitam di F8 ke petak C5. Mengapa langkah ini dipilih? Alasannya adalah, jika gajah hitam berada pada petak B4, posisi gajah ini tidak akan mengambil peran dalam kontrol petak pusat. Jika berada pada petak D6 juga kurang bagus, karena blocking pion D dan gajah lain akan kesulitan untuk keluar dari petak asal. Jika berada pada petak E7 masih tidak terlalu buruk karena masih memiliki arah penguasaan dua diagonal dan terletak dengan baik untuk bertahan. Namun, jika kita letakkan gajah hitam pada petak C5, posisi ini adalah posisi terbaik untuk mengontrol petak tengah. Sesuai dengan aturan awal pembukaan, letakkanlah perwira secepat mungkin di petak yang paling efektif dan setiap perwira dilangkahkan hanya satu kali pada fase pembukaan. Kemudian pihak putih menjawab dengan langkah pion putih di C2 maju ke petak C3. Langkah ini bertujuan untuk menyiapkan langkah majunya pion D2 ke D4. Mungkin teman-teman berpikir bahwa langkah ini melanggar aturan di mana sebaiknya kita menggerakkan perwira, bukan pion pada fase awal permainan. Dan dengan majunya pion ke C3 menyebabkan petak kuda B1 untuk berkembang ditempati oleh pion. Namun untuk semua aturan dalam catur memiliki pengecualian, dalam artian jangan diterapkan secara hafalan, namun harus berdasarkan pemahaman posisional yang baik. Sebenarnya, makna dari langkah pion putih di C2 maju ke C3 ini adalah, jika diizinkan, maka pihak putih akan melakukan dorongan langkah pion putih di D2 maju ke D4. Jika hitam menjawab dengan langkah pion hitam di E5 kali pion putih di D4, dan kemudian putih juga menjawab dengan langkah pion putih di C3 kali pion hitam di D4, maka kalau kita perhatikan putih memiliki dua buah pion di petak tengah. Tujuannya adalah untuk menguasai sentrum. Di samping itu, tujuan keduanya adalah untuk meletakkan menteri di petak B3. Dan hal ini tentunya untuk memperkuat serangan ke petak F7. Kemudian pihak hitam menjawab dengan langkah menteri hitam ke petak E7. Langkah ini sangat baik karena mengembangkan perwira sambil menyebabkan ancaman. Pada hakikatnya, langkah yang terbaik adalah langkah yang selalu menimbulkan ancaman. Langkah menteri hitam tadi bertujuan untuk mencegah langkah pion putih D2 ke D4, karena jika dipaksakan, yang akan terjadi adalah maka pihak hitam akan menjawab dengan langkah pion hitam di E5 kali pion putih di D4, pion putih di C3 kali pion hitam di D4, menteri hitam kali pion putih di E4, skak terhadap raja putih. Pada kondisi ini, pihak hitam unggul satu buah pion, dan tentunya dalam pertandingan level master ke atas, hal ini cukup untuk menentukan kemenangan. Kemudian putih rokade pendek. Prinsip opening yang dijalankan oleh pihak putih adalah rokade di awal dengan arah sebaiknya ke arah sayap raja. Secara umum ini adalah ide pembukaan yang baik. Kemudian pihak hitam menjawab dengan langkah pion hitam di D7 maju ke D6. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memperkuat sentrum serta membuka jalur untuk gajah petak terang hitam di C8
agar dapat masuk ke dalam permainan. Kemudian pihak putih menjawab dengan langkah pion putih di D2 maju ke D4. Tujuannya adalah untuk mengancam gajah hitam, menguasai petak pusat, dan sebenarnya pihak putih berharap agar pihak hitam melakukan langkah pion hitam di E5 kali pion putih di D4, sehingga putih berkesempatan untuk melakukan langkah pion putih di C3 kali pion hitam di D4. Jika kita ilustrasikan dalam diagram, maka kemungkinan tersebut adalah sebagai berikut. Pada posisi ini, keunggulan ada pada pihak putih, karena pion putih di D4 dan E4 menguasai sentrum, serta pion E4 tidak dapat diambil oleh menteri hitam karena ada langkah lanjutan dari pihak putih, benteng putih di F1 ke E1, sehingga menteri hitam akan melayang. Sehingga pihak hitam memutuskan untuk melakukan langkah gajah hitam di C5 mundur ke petak B6. Idenya adalah lari sambil mengancam. Jika kita perhatikan pion putih pada petak D4, pion ini diserang sebanyak 3 kali oleh pihak hitam dan tentunya putih harus tetap melakukan penjagaan sebanyak sekurang-kurangnya 3 kali, sambil mengembangkan perwiranya. Langkah Menteri Putih ke petak B3 tentu akan mengurangi penjagaan pada pion D4. Kemudian langkah kuda putih B1 ke D2 tentu akan memutuskan hubungan penjagaan menteri terhadap pion D4. Sedangkan di sisi lain ada ancaman lanjutan dari pihak hitam, gajah hitam C8 ke G4 untuk melakukan pin terhadap kuda putih di F3 dan kemudian tentunya akan mengurangi satu lagi penjaga petak pusat karena sudah terikat pin. Sebelum menentukan solusi, pihak putih dalam partai aslinya mencoba melakukan sedikit tipuan atau trik dengan langkah pion putih A2 ke A4. Seandainya memungkinkan, ide dari langkah pion putih A2 ke A4 ini mengandung dua alternatif penyelesaian. Alternatif 1. Setelah langkah pion putih A4 ke A5, seandainya gajah hitam kali pion putih di A5, maka datanglah pion putih D4 ke D5 mengancam kuda di petak C6 dan tentunya gajah di petak A5 akan melayang. Alternatif 2. Seandainya setelah langkah pion putih di A4 maju ke A5, pihak hitam menjawab dengan langkah kuda hitam kali pion putih di A5, maka putih dapat melakukan pertukaran satu perwira benteng dengan dua buah perwira minor milik hitam dengan jalan sebagai berikut. Jika kita perhatikan, pihak putih melakukan kesalahan secara teori di sini. Karena dalam membuat kombinasi, hal yang harus dilakukan dan diingat adalah mengembangkan seluruh perwira terlebih dahulu, baru kemudian melakukan kombinasi. Jangan melakukan kombinasi pada posisi perwira yang belum siap. Kemudian pihak hitam menjawab dengan langkah pion hitam di A7 maju ke A6. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menciptakan petak strategis untuk gajahnya. Kemudian pihak putih melanjutkan dengan langkah pion putih di A4 maju ke petak A5 dan kemudian tentu saja gajah hitam tidak akan mengambil pion itu melainkan gajah hitam pergi ke petak A7. Pihak putih kemudian melanjutkan dengan langkah pion putih H2 ke H3. Langkah ini adalah langkah catur yang biasa kita temukan pada permainan non-master. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencegah pin relatif kuda dari pihak hitam. Sebenarnya, lebih baik untuk menerima pin relatif sementara waktu daripada mencegah hal itu dengan memperlemah bidak pelindung raja. Memainkan G3 atau H3 setelah rokade pendek dalam kasus ini menciptakan kelemahan organik yang tidak dapat diperbaiki lagi. Sekali pion dimajukan, maka pion tersebut akan menjadi target serangan langsung. Sedangkan petak perlindungan awal yang dijaganya dalam hal ini misalkan kita majukan H3, maka kontrol terhadap petak G3 akan melemah dan tentunya menjadi lahan bagi pihak lawan. Hal ini sesuai dengan ide dari apa yang dikatakan oleh Taras dan Alekhine, kecuali dalam hal yang benar-benar mendesak.
dan ada makna untuk mencapai keunggulan, barulah kita boleh memajukan 3 buah pion di hadapan raja ini. Jika tidak, maka sebaiknya dibiarkan saja pada posisi awal. Kuda hitam G8 ke F6 mengancam petak E4 sesuai dengan aturan pengembangan perwira di mana setiap langkah harus mengandung unsur ancaman. Pion putih D4 kali pion hitam E5 mengadakan pertukaran dan membuat jalur terbuka. Namun sayangnya hal ini tidak sesuai dengan aturan teori yang berlaku. Karena jika kita mau membuat jalur terbuka, pastikan posisi perkembangan kita dalam keadaan unggul. Kemudian kuda hitam kali pion putih di E5. Perhatikan di sini, pihak hitam tidak melakukan langkah pion hitam D6 kali pion putih di E5, melainkan memilih untuk memajukan kuda ke petak strategis di tengah untuk menguasai berbagai arah di medan tengah. Hal ini tentunya tidak bisa dikerjakan oleh pion dan menjadi dasar dari langkah ini. Hilangnya pion D putih menguntungkan pihak hitam karena saat ini jangkauan gajah hitam pada petak A7 menjadi lebih jauh dan dia berada pada posisi yang aman sambil mengintai pion F2 di mana saat ini di belakangnya terdapat raja putih. Tentu posisi ini sangat berbahaya. Kuda putih kali kuda hitam di E5. Langkah ini merupakan langkah yang kurang bagus, karena kuda putih pada petak F3 adalah perwira terbaik dalam posisi rokade ke arah sayap raja, dan sekarang sudah keluar dari papan. Stennis dan Taras pernah menyampaikan bahwa 3 buah pion di hadapan raja, dalam posisi rokade sayap raja ditambah dengan kuda pada petak F3 atau F6 adalah pertahanan terbaik dalam posisi ini. Tentu saja langkah ini akan dijawab oleh pihak hitam dengan langkah Menteri Hitam kali kuda putih di E5 dan bukan pion hitam di D6 kali kuda putih di E5. Tujuannya adalah untuk dominansi sentrum. Akhirnya, pihak putih menjalankan langkah perlindungan terhadap pion di E4 dengan cara kuda putih di B1 ke D2. Karena jika kuda hitam kali pion putih di E4, tentunya kuda putih dapat kali kuda hitam di E4. Jika menteri hitam kali kuda putih di E4, menteri hitam akan terkena pin absolut dengan langkah benteng putih F1 ke E1. Namun sayangnya pion putih di E4 tidak begitu menarik bagi pihak hitam. Posisi hitam saat ini sudah cukup untuk melakukan kombinasi kuat. Meskipun gajah terang masih berada di tempat asal, namun terarah ke pion pelindung raja di petak H3. Dan semua perwira hitam sudah siap. Terkadang kesempatan baik tidak datang 2 kali. Pengorbanan gajah petak terang hitam dengan langkah gajah hitam kali pion pelindung raja di petak H3 adalah solusi yang menentukan akhir dari permainan ini. Pada partai aslinya, setelah langkah pion putih di G2 kali gajah hitam di H3, maka pihak hitam menjawab dengan langkah Menteri Hitam ke petak G3 skak terhadap Raja Putih. Suatu langkah paksaan, sehingga Raja Putih harus pergi ke petak H1, dan tentunya langkah lanjutan pihak hitam adalah Menteri Hitam kali pion putih di H3, skak kembali terhadap Raja Putih. Raja Putih ke G1. Pertukaran yang logis, karena pihak hitam kehilangan sebuah gajah, namun mendapatkan 2 buah pion ditambah kesempatan menyerang dengan posisi raja yang terbuka. Kuda hitam di F6 ke petak G4 menciptakan suatu ancaman mat pada langkah berikutnya, sehingga mau tidak mau pihak putih harus menjalankan langkah kuda putih di D2 ke petak F3. Karena jika benteng bergeser dari petak F1 ke E1 untuk menciptakan petak lari bagi Raja Putih, datanglah gajah hitam kali pion putih di petak F2 dan permainan akan berakhir. Ide pihak hitam saat ini adalah saya sudah mengambil 2 dari 3 pion penjaga Raja Putih. Tersisa 1 pion lagi yang belum saya ambil, yaitu pion pelindung F2. Pion F2 dilindungi oleh Raja Putih dan juga oleh benteng pihak putih. Dan diserang 2 kali oleh perwira milik saya, gajah dan juga kuda.
Seandainya saya tambahkan serangan yang ketiga pada F2, maka F2 akan jatuh dan Raja Putih akan sangat lemah. Solusi atas permasalahan ini adalah dengan menggunakan ikatan pin absolut, sehingga langkah yang harus diambil adalah Menteri Hitam ke petak G3, skak terhadap Raja Putih. Mau tidak mau, Raja Putih harus ke petak H1. Langkah lanjutan dari pihak hitam adalah gajah hitam kali pion putih di F2, mendapatkan pion putih sekaligus juga mengamankan petak lari raja di G1. Dan tentunya, permainan berakhir di sini untuk keunggulan bagi pihak hitam. Jika dilanjutkan, pada langkah berikutnya Menteri Hitam akan ke H3, skak terhadap Raja Putih, dan jika kuda putih ke H2 menutup skak tersebut, Menteri Hitam akan kali kuda putih di H2, dan terjadilah mat. Sedangkan, langkah benteng putih kali gajah hitam di F2 akan dijawab oleh hitam dengan langkah kuda hitam kali benteng putih di F2, dan juga akan berakhir dengan mat. Demikianlah akhir dari video tutorial kita pada kesempatan kali ini tentang pembahasan penerapan teori pembukaan atau opening Gyoko Piano dalam partai antara von Schiff dan Tegmann di Berlin tahun 1907. Jika teman-teman tertarik untuk mempelajari pembukaan atau opening lainnya, teman-teman dapat lihat di playlist pembukaan atau opening sesuai dengan nama pembukaan yang ingin dipelajari. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan kita dapat berjumpa kembali di lain waktu. Salam Gens Unasumus, kita adalah satu keluarga. Terima kasih.